Sehingga tahun 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizik itu sebenarnya belum 20 tahun. Itu kan untuk keperluan pesantren, ya teruskan saja untuk keperluan pesantren. Tapi yang ngurus nanti misalnya Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan KB Nusantara. Hari ini hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Saya akan ikut update terkait dengan kontroversi dan polemik tanah Megamendung yang hari ini dipakai oleh Muhammad Rizik Syihab sebagai kawasan yang dikenal dengan istilah markas syariah. Di sana dibangun sejumlah bangunan gedung terkait dengan kepentingan markas syariah, termasuk diantaranya adalah pondok pesantren. Nah, terkait ini Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ikut angkat bicara. Seperti apakah pendapat dari Pak Mahfud MD? Kita simak ya, saya baca beritanya. Ini diangkat oleh Detik News dengan judul Mahfud soroti klaim FPI soal tanah markas syariah. Hakuna usaha HGU PTPN baru 5 tahun. Detikcom, Senin 28 Desember 2020. Jakarta. Markas Syariah dan PTPN 8 tengah berpolemik terkait kepemilikan tanah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tanah itu belum terlantar 30 tahun. Pun soal tanah Megamendung yang sekarang dimiliki menjadi pondok pesantren FPI itu, nah kita selesaikan sendiri hukumnya seperti apa. Dulu belinya kepada siapa? Belinya kepada petani, ditelantarkan katanya 30 tahun. Kata Mahfud MD dalam diskusi virtual di kanal YouTube Dewan Pakar Kahmi Official seperti dikutip pada hari Senin tanggal 28 Desember. Mahfud menegaskan pemberian HGU kepada PTPN 8 pada 2008. Artinya, kata Mahfud, tanah itu belum terlantar selama 30 tahun seperti diklaim oleh FPI. Nah, ternyata klaim FPI lagi-lagi tidak benar ya. Loh, pemerintah itu baru memberi HGU kepada PTPN 8 tahun 2008. Kan belum 30 tahun. Berarti tidak diurusi oleh PTPN belum 30 tahun karena HGU-nya baru diperoleh tahun 2008. Kalau diklaim tahun 2013 berarti kan baru 5 tahun sejak PTPN mendapatkan HGU dari pemerintah, kata Mahfud MD. Nah, semakin jelas ya di sini ya mana pihak yang suka ngeklaim dan mana fakta-fakta hukumnya. Saya lanjutkan. Mahfud belum bicara solusi polemik tanah markas syariah. Mahfud menyerahkan sepenuhnya soal polemik markas syariah vs PTPN 8 ke hukum yang berlaku. Ya, baguslah. Ini artinya Pak Mahfud tidak intervensi secara hukum, melihat sebagaimana dia punya posisi yang sangat berpengaruh, yakni Menko Polhukam. Tetapi bahwa ada persoalan hukum yang melibatkan antara FPI dengan PTPN 8 ini terkait hak guna tanah itu ya memang harus diselesaikan secara hukum, nanti biar jelas duduk persoalannya mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kita lihat nanti. Kalau saya berpikir begini, itu kan untuk keperluan pesantren, ya teruskan saja untuk keperluan pesantren. Tapi yang ngurus nanti misalnya Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, gabunglah, termasuk kalau mau FPI bergabung di situ, kata Mahfud MD. Bagus. Ya, saya sepakat sepenuhnya ini Pak Mahfud MD, solusi yang win-win solution saya kira. Gedung sudah dibangun tinggi, sementara ada persoalan tentang hak guna usaha, hak guna bangunan di atas tanah negara. Nah, tentu saja negara adalah milik semuanya, yang melindungi semua kelompok. Maka ketika kemudian mau dipertahankan bangunan ini di atas tanah milik negara ini, maka tentu saja penggunaan ini adalah penggunaan yang dikelola oleh negara
yang dimanage oleh negara, diawasi dan dipantau oleh negara sebagaimana mestinya agar bisa digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip kita punya negara, prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan sebaliknya, bukan sebuah lembaga pendidikan yang justru menentang negara, yang justru bermasalah dengan negara. Nah, saya sepakat nih Pak Mahfud MD. Saya lanjutkan, tetapi saya tidak tahu solusinya karena itu urusan hukum pertanahan, bukan urusan politik hukum dalam arti kasus dan keamanan. Tetapi itu masalah hukum dalam arti hukum administrasinya itu ada di pertanahan dan BUMN. Sehingga silakan saja apa kata hukum tentang itu semua. Itu betul Undang-Undang Hukum Agraria jika tanah sudah ditelantarkan 20 tahun dan digarap oleh petani atau oleh seseorang tanpa dipersoalkan selama 20 tahun, itu bisa dimintakan sertifikat Bepertia. Mahfud menyebut harus dipastikan terlebih dahulu apakah petani yang menggarap lahan itu sudah ada selama 20 tahun. Namun Mahfud menyebut periode 20 tahun itu belum tercukupi jika dihitung dari pemberian HGU oleh pemerintah ke PT PN 8. Nah, sekarang kita pastikan dulu petaninya apa betul sudah 20 tahun di situ, dan kedua, HGU sebenarnya baru dimiliki secara resmi tahun 2008. Sehingga tahun 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizik itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani kalau dihitung sejak pemberiannya oleh negara. Pengurusnya oleh negara terhadap PT PN 8, ucap Mahfud MD. Nah, ini pendapat dari Profesor Mahfud MD selaku Menko Polhukam terkait dengan polemik tanah Megamendung yang hari ini di atasnya dibangun apa yang disebut dengan markas syariah. Mudah-mudahan cepat diselesaikan dengan baik. Tanah milik negara harus digunakan sebaik-baiknya oleh siapapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penggunaan tanah dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah bahwa lembaga apapun dari pihak manapun adalah lembaga yang jelas, tidak memiliki kontroversi dan tidak melawan negara. Kalau ini sampai terjadi, tanah negara dibangun oleh pihak yang bertentangan negara, yang bertentangan dan melawan negara, maka hal itu adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan oleh rakyat Indonesia. Yang tidak bisa kita maafkan, ibarat numpang di rumah orang, numpang di negara, tetapi kemudian melawan negara, itu adalah benalu negara. Oke, kita ikuti perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan cepat terselesaikan polemik antara PT PN dengan FPI, markas syariah, dan kemudian peruntukannya harus digunakan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.